Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Pratama dengan NIM 2011110244135. Di sini saya dari Prodi S1 Teknik Informatika, dan saya di sini ingin mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah CMS, yaitu tugas untuk membuat website menggunakan WordPress. Jadi di sini website saya sudah menggunakan hosting, dan di sini adalah tampilan bagian depan daripada website saya. Dan tujuan saya membuat website ini selain daripada untuk mengerjakan tugas, yaitu untuk usaha saya sendiri, karena saya memiliki sebuah usaha telur asin, jadi sekalian saya membuatnya. Kemudian selanjutnya di sini saya mempunyai navbar, dan dalam navbar ini ada 5 menu. Yang pertama home, about, service, kontak, dan post. Dan di section pertama atau bagian ini, di sini ada sebuah judul yang bernama King Duck X atau nama produk saya. Dan di sini ada slogan. Lanjut ke section kedua, di sini saya mempunyai tampilan post. Jadi di sini jika saya klik selanjutnya, maka dia akan langsung masuk ke bagian post. Berikut juga yang ini dan yang ini. Kemudian di section yang ketiga, meskipun ini tergabung tapi ini beda section ya. Section ini section 2, ini section 3. Di section 3 saya mempunyai sebuah video dari YouTube, dan jika diklik langsung mulai. Dan di sini tentang sejarah telur asin di daerah Brebes. Saya pause ya. Dan di sini ada sejarah singkat tentang telur asin di Indonesia ya, sejarah singkatnya. Dan jika ingin sejarah lengkapnya, bisa diklik sini, maka dia akan langsung masuk ke tampilan about. Di sini saya juga mempunyai section keempat, yaitu bagian testimonial. Dan di sini saya hanya menjabarkan jika di dalam website ini ada testimonial dari orang-orang yang merasakan produk saya. Dan jika diklik service-nya, maka akan masuk ke bagian menu service. Dan di section kelima, saya mempunyai slider image. Jadi saya mempunyai beberapa image, saya tumpuk, kemudian saya masukkan ke dalam slider image, maka dia akan berganti-ganti dalam kurun waktu beberapa detik. Dan di bagian footer saya mempunyai alamat dengan nama jalan daripada usaha saya, dan yang di kolom paling terakhir ada copyright. Jadi kita lanjut saja, langsung masuk ke tampilan about. Kita tidak usah membuka ke sini karena kita ingin memastikan bahwa ini responsif atau tidak. Ya, jadi betul ya, ini langsung masuk ke halaman about. Di sini about. Dan di sini saya mempunyai judul sejarah telur asin. Jadi di sini saya ingin menjelaskan sedikit secara singkat. Jadi sebenarnya telur asin ini sudah ada sejak tahun 1950-an. Dan termasuk salah satu makanan yang paling populer di kalangan masyarakat Tionghoa. Dan juga ujar Winarto, sebetulnya kalau kita lacak, telur asin ini berasal dari tradisi mengawetkan makanan dan ritus sesaji pada sejit atau dewa bumi di kelenteng-kelenteng. Jadi telur asin ini salah satu makanan khas, bisa dibilang salah satu makanan khas orang-orang China atau orang-orang Tionghoa. Dan di sini jika ingin melanjutkan bacanya, bisa di scroll sampai bawah.
Kemudian kita lanjut ke halaman service. Service ini tentang pelayanan, namun saya masukkan bagian testimonial. Di sini testimonialnya singkat saja. Dan di sini saya juga membuat slider biar terlihat rapi. Dan di sini saya juga yang membuat testimonial ini karena websitenya juga masih baru. Mungkin yang mengunjungi baru saya dan teman saya. Jadi ini testimonial setelah saya minta pendapat dari orang-orang yang saya kasih percobaan untuk makan produk saya. Jadi produk saya ini sudah terjual, cuma mungkin orang-orang belum tahu kalau saya baru buat website ini. Kemudian lanjut ke halaman kontak. Nah, di sini saya ada kontak person. Jadi jika orang-orang ingin menghubungi official dari King Duck X ini, nah, jadi bisa langsung ke nomor yang ini. Jadi ini untuk nomor-nomor khusus untuk pemesanan ya, yang di atas. Yang kedua ini untuk tanya jawab. Jika ingin menanya tentang sesuatu, apa-apa, bisa tanya ke sini langsung. Jika ingin menggunakan email untuk pemesanan di bagian sini, yang ingin tanya jawab bagian sini. Dan di sini kita mempunyai business hours atau jam kerja. Jam kerjanya untuk hari Senin sampai hari Jumat itu jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Kemudian untuk hari Sabtu dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Untuk hari Minggu kita libur. Dan di sini saya menyiapkan satu kolom khusus untuk orang-orang yang ingin memberikan kritik dan saran. Di sini saya juga telah mencantumkan alamat daripada perusahaan saya, atau lebih tepatnya rumah untuk pemasaran produk saya. Jadi di sini ada di Jalan Tantina nomor 128. Kemudian kita lanjut ke halaman pos. Jadi di halaman pos ini terdapat berbagai macam berita-berita yang terkait tentang telur asin. Saya mencari dari beberapa sumber terpercaya, dan di sini ada sekitar 10 berita yang saya punya. Dan kita coba buka salah satu daripada 10 ini. Kita buka yang ini. Dan di sini tampilan kita baca judulnya dulu. Mengapa telur asin bisa asin? Bisakah telur asin memiliki rasa selain asin? Bagaimana ya? Apakah bisa? Nah, di sini dijelaskan mengapa telur asin itu asin. Dan di sini ada pernyataan bahwa telur asin ini memiliki rasa selain daripada asin, yaitu seperti rasa keju, coklat, stroberi, melon, dan lain-lain. Yaitu dengan mencampurkan berbagai macam rempah-rempah. Di sini saya juga membuat kolom kritik dan saran. Kita kembali ke halaman home. Jadi di sini saya ingin ngetes apakah ini responsif atau tidak. Jadi kita tes salah satunya. Kita klik. Dan ternyata ini responsif ya, karena dia langsung masuk ke tampilan pos. Seperti yang tadi, ini salah satu tampilan pos dari dalam berita tersebut. Persis ya. Ya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, berikan, dan terangkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.